Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, masih pembahasan tentang sistem sirkulasi. Pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang mekanisme peredaran darah. Nah, pada pembahasan video sebelumnya kita sudah membahas bahwa sistem sirkulasi pada manusia itu disebut juga sebagai sistem peredaran darah tertutup, di mana darah ini akan beredar melalui pembuluh darah menuju ke seluruh jaringan tubuh. Nah, kemudian sistem sirkulasi pada manusia ini juga disebut sebagai sistem peredaran darah ganda, di mana dalam satu kali peredarannya darah itu akan melewati jantung sebanyak 2 kali, sehingga disebut sebagai peredaran darah ganda. Nah, sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda ini membentuk suatu mekanisme, ya, disebut sebagai mekanisme peredaran darah, di mana ada mekanisme peredaran darah kecil, di mana sistem ini disebut sebagai sistem peredaran darah pulmonalis karena darah ini akan diedarkan dari jantung menuju ke paru-paru menuju ke jantung lagi. Kemudian ada peredaran darah besar atau disebut sebagai sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung. Kemudian ada lagi sistem mekanisme peredaran darah yang terjadi pada janin. Nah, ini berbeda dengan yang terjadi pada manusia dewasa. Nah, kita nanti akan membahas satu persatu sebenarnya bagaimana sih mekanisme peredaran darah kecil, peredaran darah besar, dan peredaran darah pada janin. Kita langsung saja masuk ke sistem peredaran kecil dulu. Sistem peredaran darah kecil, di mana awal mula dari sistem peredaran darah kecil ini, darah miskin oksigen dari seluruh tubuh ini akan dikumpulkan masuk ke dalam atrium kanan. Kemudian terjadi pemompaan, ya, diastol, di mana atrium ini dia berkontraksi dan ventrikel ini relaksasi, maka darah akan mengalir menuju ke ventrikel kanan. Nah, darah yang miskin oksigen ini kemudian akan dipompa oleh ventrikel kanan menuju ke arteri pulmonalis. Ini arteri pulmonalis melewati katup katup pulmonalis atau katup semilunaris, ya. Dia akan melewati ini menuju ke paru-paru. Nah, ketika di paru-paru, darah ini dia akan bertukar gas. Jadi terjadi proses pertukaran gas antara oksigen dengan CO2. CO2 yang tadi berada di dalam darah dia akan dikeluarkan menuju ke paru-paru, sedangkan oksigen dari lingkungan luar yang dimasukkan ke dalam paru-paru ini akan ditransfer menuju ke darah. Sehingga darah itu yang tadinya miskin oksigen tapi kaya CO2 akan menjadi kaya oksigen dan CO2-nya sedikit. Nah, kemudian dari paru-paru ini dia darah yang sudah kaya oksigen tadi akan masuk ke jantung kembali. Masuknya melalui atrium kiri dan di sini dikumpulkan melalui proses siklus diastol, ya. Darah ini yang tadi kaya oksigen ini akan masuk ke ventrikel kiri dan terjadi sistol, pemompaan darah di ventrikel kiri. Kemudian darah ini menuju ke seluruh tubuh melewati aorta. Nah, dia melewati aorta menuju ke seluruh tubuh. Ini adalah sistem peredaran darah kecil, di mana darah dari jantung menuju ke paru-paru dan menuju ke jantung kembali. Itu inti dari sistem peredaran darah kecil. Tujuannya apa sebenarnya sistem peredaran darah kecil ini? Perannya adalah untuk pertukaran gas CO2 melalui proses metabolisme dengan metabolisme sel dengan oksigen yang ada di paru-paru. Nah, ini peran atau fungsi dari peredaran darah kecil. Kemudian masuk ke sistem peredaran darah besar. Nah, kalau kecil itu berarti salurannya pendek, hanya menuju paru-paru saja, satu organ saja kemudian kembali ke jantung. Tapi kalau sistem peredaran darah besar ini menuju ke seluruh jaringan yang ada di dalam tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Dimulai dari darah yang kaya oksigen yang ada di ventrikel kiri, dia akan dipompa menuju ke aorta melewati katup aorta di sini. Kemudian pemompaan ini menuju ke seluruh jaringan di dalam tubuh. Nah, dari aorta kemudian bercabang ke arteri, ya. Ke arteri menuju ke seluruh tubuh. Kemudian sampai ke jaringan-jaringan tubuh
darah dari aorta tadi menuju ke bantalan kapiler di seluruh tubuh, terjadi pertukaran zat lagi, difusi, baik itu pertukaran gas, CO2 dan oksigen. CO2 yang dihasilkan dari metabolisme dimasukkan ke darah, sedangkan oksigen dari darah dimasukkan ke jaringan. Ataupun pertukaran zat, nutrisi dari darah masuk ke dalam jaringan, sedangkan sisa metabolisme masuk ke dalam darah. Itu terjadi proses difusi pada bantalan kapiler yang ada di jaringan. Nah, kemudian berikutnya dari jaringan ini, darah yang tadi sudah kaya dengan CO2 atau miskin oksigen karena oksigennya sudah ditransfer ke jaringan, dia akan dikembalikan lagi ke jantung melewati venula. Ini venula ya, yang dekat dengan kapiler, kemudian ke vena, kemudian dari vena menuju ke vena porta, menuju ke vena cava, baik vena cava superior dari bagian tubuh bagian atas dan inferior dari tubuh bagian bawah. Nah, menuju ke muaranya, menuju ke atrium kanan, dan darah itu akan ditampung di atrium kanan. Kemudian dari atrium kanan, darah itu akan masuk ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Nah, itu sistem peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah besar ini meliputi dua sirkulasi. Kalau kita lebih detailkan lagi, ada dua sirkulasi. Yang pertama adalah sirkulasi portal. Nah, ini sirkulasi portal. Vena dari lambung dan juga dari organ pencernaan ini tidak akan langsung kembali ke jantung, tapi dia akan ditransfer ke hati. Nah, ke hati dari lambung, usus, pankreas, dan limfa ini akan masuk ke vena porta hepatica menuju ke hati. Baru dari hati ini akan menuju ke vena cava inferior dan masuk ke jantung. Itu adalah sirkulasi portal. Portal artinya antara satu organ dengan organ yang lain. Ini hanya terjadi pada saluran pencernaan dengan hati. Sedangkan kalau pada ginjal ini langsung kembali ke jantung. Nah, kemudian ada sirkulasi yang kedua adalah sirkulasi koroner. Koroner itu adalah jantung itu sendiri, di mana peredaran darah ini masuk ke dalam jantung untuk memberi nutrisi dan kebutuhan metabolisme pada jantung. Di mana kita tahu bahwa jantung itu memerlukan energi yang besar untuk terus memompa. Proses metabolismenya besar, dan ini juga dibasok oleh kapiler-kapiler darah, oleh pembuluh-pembuluh darah yang dari jantung menuju ke sel-sel jantung. Nah, ini dari aorta ini akan masuk ke arteri koroner akan masuk ke arteriola, ke kapiler-kapiler jantung. Ini memberi nutrisi untuk jantung. Itu sirkulasi koroner. Nah, itu sistem peredaran darah besar. Kemudian untuk sistem peredaran darah pada janin atau fetus. Nah, kita tahu bahwa bayi di dalam kandungan itu dia memiliki organ-organ yang belum sempurna, termasuk di dalamnya jantung. Nah, jantung pada bayi ini antara atrium kanan dan kiri dia masih terdapat lubang. Jadi lubangnya ini masih ada, sehingga darah yang kaya oksigen dan darah yang miskin oksigen dia akan bercampur. Ini disebut sebagai foramen ovale. Nah, ketika bayi itu sudah lahir, maka foramen ovale ini akan tertutup sehingga menjadi jantung yang sempurna untuk melakukan proses pemompaan darah. Nah, selain jantung, paru-paru pada bayi, pada janin ini juga belum berfungsi. Makanya semua kebutuhan oksigen maupun nutrisi ini dipasok dari ibu. Nah, ibu yang menghubungkan antara tubuh bayi dengan ibu itu ada plasenta. Nah, ini plasenta ya, plasenta yang menghubungkan saluran peredaran darah ibu dengan bayi. Dimana di sini darah dari ibu ini akan masuk ke plasenta, kemudian ke arteri umbilikal ya, ke arteri umbilikal, kemudian masuk ke bagian seluruh tubuh menuju ke jantung. Dimana di jantung ini terjadi pencampuran. Yang warna ungu ini terjadi pencampuran antara darah yang kaya oksigen dengan miskin oksigen, dan ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Terjadi metabolisme sel pada tubuh bayi. Kemudian darah yang dia sudah miskin oksigen ini akan kembali lagi ke plasenta melalui arteri umbilikal tadi. Arteri umbilikal. Jadi tadi dari plasenta masuk ke tubuh bayi melalui vena umbilikal ya, ke jantung, kemudian
kembali lagi ke plasenta melalui arteri umbilikal. Nah, ini sistem peredaran darah pada janin atau fetus. Nah, kemudian terkait dengan pengukuran tekanan darah. Nah, kita tahu kita sering juga sering diukur tekanan darahnya dan denyut jantungnya untuk menentukan kesehatan kita. Nah, sebenarnya bagaimana sih konsep dari pengukuran tekanan darah dan denyut jantung ini? Jadi tekanan darah itu adalah daya dorong darah ke semua arah pada dinding bagian dalam jantung dan juga pembuluh darah. Dan ini bisa diukur tekanannya. Nah, didasarkan pada tekanan sistolik dan diastolik. Nah, sebelumnya di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa siklus jantung terdiri dari dua fase, ada fase sistol dan fase diastol. Nah, tekanan sistolik itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh proses sistol. Jadi ketika ventricle ini kontraksi, maka itu membentuk tekanan sistolik. Biasanya tekanan ini lebih besar daripada tekanan diastolik yang dibentuk oleh siklus diastol, di mana arteri yang kontraksi. Karena ventricle kontraksi otomatis energinya lebih tinggi, maka tekanannya juga lebih tinggi. Ini fase sistol dan fase diastol. Nah, pengukurannya biasanya dengan menggunakan alat yang disebut sebagai tensimeter atau sphygmomanometer. Nah, ini tekanan normal pada manusia ini antara 120 sampai 80. Ini tergantung dengan umur, tergantung dengan aktivitas dan lain sebagainya. Tapi rata-rata adalah sistolnya 120, diastolnya 80. Nah, biasanya mengukurannya dengan tensimeter semacam ini. Jadi tensimeter dia akan dipompa sehingga arteri yang ada pada lengan ini akan tertutup. Karena ada tekanan udara dari manset ya, dari alat tensimeter tadi yang menutup arteri. Di sini tekanan yang terbentuk akan tinggi biasanya. Kemudian udara ini akan sedikit demi sedikit dikeluarkan sehingga arteri ini akan kembali terbuka. Nah, mulai terbukanya arteri itu ditandakan dengan adanya suara detak. Ini biasanya dengan bantuan stetoskop untuk mendengarkan. Jadi detak pertama kemudian dilihat pada skalanya itu menunjukkan tekanan sistolnya. Misalnya detak pertama di sini 120. Pada skala 120 muncul detak pertama. Itu berarti sistolnya adalah 120 mm Hg. Dan detak ini akan terus berlanjut sampai tidak terdengar lagi detak. Nah, ketika tidak lagi terdengar detak pada skala tersebut, itu artinya adalah tekanan diastol. Jadi misal di sini tidak lagi terdengar detak pada tekanan 70, maka tekanan diastolnya adalah 70. Berarti pembacaannya adalah 120/70, itu tekanan darahnya. Nah, itu konsep pengukuran tekanan darah. Kemudian denyut jantung atau denyut nadi. Denyut nadi normal itu biasanya 70 kali per menit dengan memompa 5 liter darah menuju ke seluruh tubuh. Nah, 70 kali per menit. Itu tergantung aktivitas. Semakin tinggi aktivitas, maka denyut nadinya akan semakin tinggi. Nah, ketika tidak beraktivitas, maka denyut nadinya menjadi rendah. Nah, juga dipengaruhi oleh penyakit, kemudian umur dan lain sebagainya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah dan denyut jantung ya. Ada faktor internal tubuh, misalnya kondisi tubuh, keturunan, umur, jenis kelamin dan lain sebagainya. Antara laki-laki dan perempuan itu juga berbeda. Kemudian faktor eksternal, suhu. Semakin tinggi suhu, maka denyut nadinya juga semakin cepat karena tingkat metabolismenya semakin cepat. Gravitasi, tingkat ketinggian lokasi tempat kita itu juga berpengaruh, dan juga aktivitas. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah dan juga denyut jantung atau denyut nadi. Nah, kemudian selain peredaran darah di tubuh kita juga ada suatu mekanisme yang disebut sebagai mekanisme sistem limfatik atau peredaran cairan limfa. Ini masih berhubungan dengan darah, di mana sistem limfatik ini adalah suatu sistem sirkulasi sekunder selain darah ya, selain sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengalirkan limfa atau getah bening dari dalam tubuh. Nah, limfa ini berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem peredaran darah ke dalam jaringan-jaringan sekitar. Nah, kemudian plasma darah ini atau cairan limfa ini akan dikembalikan lagi ke sistem peredaran darah melalui sistem limfa.
dikumpulkan oleh sistem limfa, kemudian masuk atau berdifusi ke kelenjar limfa dan dikembalikan lagi ke sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Itu pembahasan sekilas tentang sistem limfatik ya. Kemudian fungsi dari sistem limfatik ini adalah yang pertama mengembalikan cairan dan juga protein dari jaringan menuju ke sistem sirkulasi darah, kemudian mengangkut limfosit yang berperan dalam proses perlindungan atau sistem imunitas dan membawa juga lemak dari jaringan ya. Kemudian menghasilkan zat antibodi, di mana kita tahu bahwa serangan infeksi itu tidak hanya masuk ke saluran darah tapi juga ke jaringan-jaringan tubuh. Nah, fungsi sistem limfatik untuk mempertahankan atau mengangkut limfosit ya, limfosit sel darah putih menuju ke seluruh jaringan-jaringan tubuh. Itu peran dari sistem limfatik. Demikian pembahasan tentang mekanisme peredaran darah dan sedikit mengulas tentang sistem limfatik. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.